Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hari ini kita akan kembali melaksanakan ibadah kita secara online. Mari Bapak Ibu persiapkan hati dan pikiran Bapak Ibu untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Oleh pujian penyembahan yang akan kita naikkan bersama-sama, oleh firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan pelajari bersama-sama juga pada hari ini. Amin. Baik, persiapkan hati dan pikiran Bapak Ibu, dan kita akan memulaikan ibadah kita. Kiranya Roh Kudus tolong kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan tidak keronset apapun, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini kami bersyukur buat kebaikan dan kasih setiamu, yang mana masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat melaksanakan ibadah kami secara online pada hari ini. Oleh karena itu, melalui ibadah kami pada hari ini, kami percaya bahwa hadirat Tuhan nyata atas kami. Kuasa Roh Kudus melawat menjamah kami, sehingga kami boleh diberikan kekuatan, diberikan semangat yang baru pada hari ini untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Oleh karena itu, Tuhan berkati ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah Roh Kudus menaungi melingkupi kami. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga semua yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini, baik worship leader, singer, pemain musik, hamba yang menyampaikan firman Tuhan, bahkan tim IT. Tuhan memberkati, mengurapi, memakai. Semakin hari semakin heran kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa buat jemaat Tuhan, untuk umat Tuhan yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Tuhan memberkati juga, dan hadirat Tuhan nyata. Terpujilah nama Tuhan. Segala intimidasi iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami beribadah pada hari ini dalam bentuk apapun, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tapi kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang akan melingkupi kami. Jadi dalam nama Yesus kami siap melaksanakan ibadah kami pada hari ini secara online. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Rencana-Mu Tuhan yang Kau genapi Tuhan untuk hidup kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Katakan sekali lagi, kuasa-Mu Tuhan lebih besar dari apapun. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah
semakin berkenan Tuhan, semakin hari semakin boleh mengerti Tuhan akan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan-Mu Tuhan turun atas beliau Tuhan. Biarlah apa yang diperkatakan semuanya datangnya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati melalui pujian yang kita naikkan bersama-sama pada hari ini sebagai penyembahan kita, sebagai suatu pengagungan yang kita naikkan kepada Tuhan pada hari ini. Amin. Baik, saatnya kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan melalui khotbah yang akan saya sampaikan pada hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Tundukkan kepala kembali, pejamkan mata, siapkan hati, dan kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan hingga sampai dengan saat hari ini, yang masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan, memuji, meninggikan, dan mengagungkan nama Tuhan, bahkan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh duduk diam, belajar firman Tuhan pada hari ini. Oleh karena itu kami mempersiapkan hati, pikiran kami, untuk kami menerima yang terbaik daripada Tuhan melalui firman Tuhan. Yang kami percaya bahwa firman Tuhan adalah benih yang akan tertabur di tanah hati kami, sehingga benih itu boleh berakar, bertumbuh, dan kami boleh menghasilkan buah kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Segala kuasa iblis, intimidasi iblis yang ingin mencuri benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tapi kuasa Roh Kudus menolong kami, kuasa Roh Kudus memimpin kami, memberikan hikmat, pengertian, pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Hamba yang akan menyampaikan, Roh Kudus ambil alih, biar apa yang keluar dari bibir, mulut, lidah hamba itu berasal daripada isi hati Tuhan, bukan pikiran hamba yang terbatas. Roh Kudus tolong pimpin, Roh Kudus urapi. Serahkan semua ini dalam tangan kasih dan pimpinan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar firman Tuhan pada hari ini. Jadi dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama yang siap katakan, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, langsung saja kita akan buka di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes, maaf minggu yang lalu saya salah penyebutan, saya katakan Lukas pasal yang ke-15. Bukan Lukas tetapi Injil Yohanes, tapi Yohanes pasal yang ke-15. Nah, hari ini kita masih mengambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, bukan 15 tapi pasal yang ke-6. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai ayat yang ke-69. Sudah Bapak Ibu buka dalam Alkitabnya, dan Bapak Ibu simak baik-baik, saya akan membacakan firman Tuhan pada hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 dan seterusnya. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ini berbicara tentang perjamuan. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Ayat 60, murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka,
Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ayat 67, pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita baca sampai ayat yang ke-69. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, maka judul firman Tuhan mulai khotbah saya kali ini yang akan saya sampaikan, saya bagikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, saya beri judul Pengikut Yesus. Sekali lagi saya beri judul Pengikut Yesus atau Pengikut Yesus yang sejati. Nah, tujuan dari khotbah saya kali ini yaitu untuk mengajarkan kepada kita semua tentang hal-hal yang menjadi penekanan dari ajaran Tuhan Yesus ini. Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika apa? Ketika ia berada di muka bumi ini. Atau bisa dikatakan dengan kata lain, kita akan mempelajari apa saja sih yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan dari kita untuk kita lakukan selama kita berada di planet bumi ini, atau selama kita berada di muka bumi ini. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dari kita untuk kita lakukan. Menurut Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai ayat yang ke-69 ini, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita ada 3 macam orang atau 3 macam tipe orang yang mengikut Yesus. Dalam Injil Yohanes ini pasal 6 ayat 59 sampai ayat 53 sampai ayat yang ke-69, ada 3 macam atau 3 tipe orang yang mengikut Yesus. Yang pertama adalah orang-orang yang mencari keuntungan, yaitu keuntungan secara jasmani. Yohanes pasal 6 ini ayat pertama sampai ayat yang kedua. Yang mana orang-orang mengikut Yesus hanya untuk mendapatkan roti, hanya untuk mengalami mujizat kesembuhan. Jadi ini orang-orang yang hanya untuk mencari keuntungan secara jasmani. Kalau mereka tidak mengalami mujizat, kalau mereka tidak mengalami berkat Tuhan, maka mereka mundur, tidak mengikut Yesus. Inilah tipe orang yang pertama, yaitu orang yang hanya mengikut Yesus untuk mendapatkan keuntungan secara jasmani. Saat ini pun masih ada orang yang mengikut Yesus dengan satu tujuan, agar hidupnya diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya mau katakan, orang yang tidak percaya kepada Yesus pun mereka diberkati hidupnya. Orang yang tidak percaya pada Yesus sudah ada hidup yang lebih sukses, lebih berhasil, lebih kaya daripada orang yang mengikut Yesus. Karena tujuan kita mengikut Yesus bukanlah jasmani, tetapi kekayaan secara rohani. Itu yang paling terpenting. Kalau diberkati dengan kekayaan secara jasmani saat ini, kita bersyukur, berarti Tuhan mempercayakan kekayaan kepada kita untuk kita kelola dengan baik dan benar. Karena itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. Jadi tipe atau macam tipe orang yang pertama di dalam mengikut Yesus adalah yaitu untuk mencari keuntungan secara jasmani. Kalau aku diberkati, aku mau ikut Yesus. Bahkan ada yang mengatakan, kalau kamu terima Yesus, kamu akan diberkati, usahamu akan sukses dan berhasil. Saya bilang, orang tidak ikut Yesus pun, tidak percaya Yesus, bisa diberkati dan berhasil dan sukses lebih jauh diberkati dengan orang ikut Yesus kadang. Saudara lihat murid-murid Yesus, apakah mereka konglomerat? Apakah orang-orang sukses, orang-orang kaya? Enggak. Kesuksesan, kekayaan mereka bukan secara jasmani, tapi secara rohani. Murid-murid Yesus, mereka hidup
dalam penderitaan. Betul? Itu yang terjadi. Jadi mengikut Yesus, motivasinya bukanlah untuk jasmani, tapi untuk hal-hal rohani tentang kehidupan yang kekal. Yang kedua, tipe orang di dalam mengikuti Yesus tidak hanya untuk mencari keuntungan secara jasmani saja, mengalami mujizat kesembuhan, diberkati usaha pekerjaannya, tetapi yaitu orang yang hanya ingin untuk memuaskan diri mereka dengan pengetahuan, dengan ilmu-ilmu, untuk mengisi pikiran, untuk mengisi otak mereka, pengetahuan mereka aja. Ini biasa kalangan intelektual. Makanya waktu mereka mendengarkan firman Tuhan, yang dikatakan di sini, mereka hanya mau mendengarkan firman Tuhan itu yang enak, firman Tuhan yang menyenangkan telinga, menyenangkan hati mereka. Tetapi kalau firman Tuhan itu keras menegur mereka, firman itu keras untuk menyadarkan mereka, mereka akan lari, mereka akan mundur, mereka akan meninggalkan Tuhan. Nah itu pun ada sampai saat ini, ada orang yang datang ke dalam gereja hanya untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menambah pengetahuan. Hanya mendengarkan firman Tuhan untuk membuat apa? Mereka senang. Tetapi ketika firman itu mengoreksi hidup mereka, mereka akan undur dari gereja mereka. Ini masih ada di dalam gereja. Ketika khotbahnya keras, sepertinya menyinggung, dia akan keluar dari gereja. Dia akan mencari gereja yang khotbahnya sesuai dengan apa yang diinginkannya, yang hanya untuk memotivasi dia untuk menjadi sukses, menjadi kaya, berbicara tentang berkat, berbicara tentang mujizat, tetapi berbicara tentang karakter, dia akan mundur. Ini tipe orang yang kedua, kita temukan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ini. Yang ketiga, tipe orang yang ketiga adalah orang yang komitmen. Pasal 6 ini, Yohanes pasal 6 ayat 66 sampai ayat yang ke-69, seperti murid Yesus yang komitmen, 12 murid Yesus ini. Nah, tipe ini adalah orang yang komitmen. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dia tetap mengikut Yesus, dia tetap mengiring Yesus sampai akhir hidupnya. Baik kaya kayak, baik miskin kayak, baik sehat maupun sakit, dia tetap mengiring Yesus. Contohnya murid-murid, salah satunya kita lihat Rasul Paulus. Dalam keadaan tubuh yang lemah, dalam keadaan tubuh yang sakit, didera, dipenjara, disiksa, ditangkap, diadili, dia tetap mengikut Yesus. Ini adalah orang yang penuh dengan komitmen. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dia tetap komitmen untuk mengikut Yesus. Inilah Rasul Paulus. Nah, harusnya ini ada di dalam diri kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus yang sejati. Ini baru namanya pengikut Yesus yang sejati. Memang ada saat ini masih ada orang yang mau mengikut Yesus, tapi hanya mau yang enak-enak, yang gak enak gak mau. Saya mau katakan saudara, jadilah seorang pengikut yang sejati. Bukan karena untuk keuntungan, bukan karena untuk menambah pengalaman, tapi pengikut jadilah pengikut yang penuh dengan komitmen di dalam mengikut Yesus. Pertanyaannya, seperti apa ciri atau tanda dari pengikut yang sejati ini? Atau pengikut Yesus yang sejati ini? Apa sih ciri atau tandanya? Ada tiga. Ada tiga. Ciri atau tanda pengikut yang sejati ini kita dapat lihat dari apa? Dari cara ibadahnya. Cara dia beribadah berbeda dengan cara beribadah atau cara ibadah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Berbeda. Pengikut Yesus sangat berbeda dengan cara ibadah orang Farisi dan ahli Taurat. Sementara ibadah orang Farisi dan ahli Taurat, ibadah mereka adalah ibadah yang hanya mereka lakukan sebagai suatu kewajiban, sebuah suatu tata cara, sebuah keagamaan yang rutinitas yang mereka lakukan. Tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu kalau lihat di dalam Matius pasal 15 ke 8 sampai 19 itu dengan jelas firman Tuhan berbicara tentang cara ibadah mereka. Mereka melakukan ibadah mereka itu hanya untuk mendapatkan suatu penghormatan, dikatakan, mendapatkan suatu pujian, agar mereka dihormati, dihargai. Makanya dikatakan firman Tuhan, mereka akan duduk di depan-depan, duduk barisan bagian paling depan. Itu adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka selalu minta duduk tuh bagian paling depan, gak mau di belakang. Mereka hanya untuk mendapatkan apa? Penghormatan, pujian. Ini saudara, supaya apa? Supaya mereka dapat dilihat oleh orang bahwa mereka kelihatan lebih saleh daripada orang lain. Mereka lebih rohani daripada orang lain. Padahal dikatakan firman Tuhan, mereka adalah orang-orang yang munafik.
Dan mereka adalah orang yang munafik. Kenapa dikatakan mereka adalah orang munafik? Karena mereka mengajarkan suatu ajaran-ajaran yang berat, yang sulit untuk dilakukan oleh umat mereka. Mereka ajarkan itu, dan mereka tidak melakukan ajaran itu. Sama sepertinya saya sebagai hamba Tuhan. Saya mengatakan pada saudara, jangan berbuat dosa, tapi saya melakukan dosa. Contohnya, jangan berzina, tetapi saya berzina. Jangan selingkuh, tapi saya punya simpanan selingkuh. Saya mengajarkan kepada jemaat, tetapi saya tidak menerapkan apa yang saya ajarkan itu kepada diri saya sendiri juga. Nah, ini namanya munafik. Saya mengajarkan pada jemaat memberikan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan, sementara saya tidak memberikan persepuluhan. Saya memberikan persepuluhan. Memang dalam Alkitab imam mungkin tidak diajarkan untuk memberikan persepuluhan, tapi umat Tuhan memberikan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Tetapi saya berdiri di bawah organisasi, berpayung di bawah organisasi. Jadi saya harus memberikan persepuluhan itu ke dalam organisasi saya. Jadi saya mengajarkan, tetapi saya juga melakukan. Kalau saya mengajarkan tentang firman Tuhan kepada saudara, tetapi saya tidak melakukan, tetapi saya memaksa saudara untuk melakukan, dan saya tidak melakukannya, berarti saya adalah munafik. Ini saudara, ini yang ada di dalam orang-orang Farisi. Mereka mengajarkan hal-hal yang berat, pengajaran-pengajaran yang berat. Dia menaruh beban kepada umat, tetapi mereka sendiri tidak melakukan itu, saudara. Tuhan Yesus menuntut, Tuhan Yesus menginginkan kepada kita itu, ibadah kita itu harus suatu ibadah yang berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tuhan menginginkan ibadah itu berbeda daripada mereka. Pertanyaannya, mengapa Tuhan menginginkan ibadah kita harus berbeda dengan ahli Taurat dan orang Farisi ini? Karena ibadah itu atau ibadah kita sebetulnya merupakan perjumpaan kita dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, melalui perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan inilah yang mengubahkan hidup kita. Setelah mau diubahkan hidup kita, maka kita mau diubahkan oleh Tuhan terus-menerus. Perjumpaan yang mengubahkan dan mau diubahkan apa? Dari kehidupan kita yang lama masuk pada suatu kehidupan yang baru yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Kehidupan lama mungkin kan kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu hidup penuh dengan dosa. Tapi kehidupan yang baru, karena ibadah itu membawa kita suatu perjumpaan yang mengubahkan kita sehingga kita mau diubahkan terus-menerus, yaitu kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Hidup di dalam kebenaran, bukan hidup di dalam dosa dan kejahatan lagi, tapi hidup di dalam kebenaran Tuhan. Rasul Paulus yang dulu dia mengejar orang-orang Kristen, menangkap orang Kristen, menyiksa orang Kristen, bahkan mungkin membunuh orang-orang Kristen. Waktu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, apa yang terjadi? Perubahan terjadi 180 derajat. Yang dulu menganiaya, sekarang dia menjadi pengikut Yesus yang radikal, menjadi pengikut Yesus yang penuh komitmen, pengikut Yesus yang sejati. Akhirnya apa? Dia melayani Tuhan, memenangkan jiwa, mengajarkan tentang kebenaran Tuhan. Ini perubahan yang radikal terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Harusnya ibadah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan ini yang mengubahkan kita dan mau diubahkan terus, harus terjadi juga di dalam hidup kita. Kita mau diubahkan oleh Tuhan setiap hari. Dari cara kita berkata-kata yang kasar, yang kotor, yang tidak membangun, kita harus mau diubahkan. Dari cara berpikir kita yang negatif, setiap hari selalu berpikir negatif, tidak ada hati yang bersyukur, kita harus mau diubahkan. Tingkah laku kita, perbuatan kita, pergaulan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang dulu kita ikut di dalamnya, sekarang diubahkan, kita masuk dalam satu pergaulan yang baru. Tingkah laku karakter yang baru yang Tuhan mau, seperti karakter Kristus. Ini yang Tuhan mau. Inilah dikatakan, makanya ibadah kita itu sebetulnya merupakan perjumpaan kita dengan Tuhan yang mengubahkan, dan kita mau diubahkan terus menerus oleh Tuhan. Inilah perbedaan ibadah kita dengan ibadah orang Farisi dan ahli Taurat. Yang kedua, seperti apa ciri atau tanda dari pengikut sejati ini? Yaitu tentunya pengikut Yesus yang sejati ini. Tidak hanya ciri tandanya dari cara ibadahnya, tetapi yang kedua adalah dari kehidupannya. Artinya kehidupan kita
sebagai pengikut Yesus itu haruslah kehidupan yang berbuah. Ini yang Tuhan mau. Kita harus memiliki kehidupan yang berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8, dan kemarin juga saya katakan juga sama. Dan Lukas pasal 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan yang namanya pertobatan. Di dalam Alkitab kalau kita melihat banyak sekali ajaran Yesus ini yang menekankan kepada kehidupan yang menghasilkan buah atau kehidupan yang berbuah dalam ajaran Yesus ini. Baik itu ajaran Yesus, ajaran Tuhan kita Yesus ini mengajarkan kehidupan yang berbuah itu, baik itu berbuah yang pertama itu berbuah secara rohani. Masih ada kaitan dengan minggu yang lalu. Berbuah secara rohani. Berbuah secara rohani seperti apa? Yaitu dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Kasih, kesabaran, kemurahan, dan seterusnya dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh itu. Nah, kita harus berbuah secara rohani. Inilah baru namanya pengikut sejati. Karena pengikut sejati itu dilihat dari kehidupannya, yaitu kehidupan yang berbuah. Baik itu berbuah secara rohani, maupun yang kedua, berbuahkan anak-anak rohani. Berbuahkan anak-anak rohani adalah buah jiwa-jiwa yang kita menangkan, kita bawa datang kepada Yesus. Amanat agung Yesus Kristus. Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Sudah sering kali saya ajarkan kepada saudara sebagai jemaat Tuhan. Kita harus berbuahkan jiwa-jiwa ini bagi Tuhan. Saudara buka dalam Matius 28 ayat 19. Lihat. Matius pasal yang terakhir 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan apa? Saya akan bacakan. Tapi ibu simak baik-baik. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus ini bukan ditujukan hanya kepada orang-orang tertentu. Misalnya, hanya ditujukan hanya untuk pendeta-pendeta, hanya ditujukan untuk para misionaris-misionaris, hanya ditujukan hanya pada pengurus-pengurus dan pelayan-pelayan Tuhan di dalam gereja. Bukan. Tetapi amanat agung Yesus Kristus ini ditujukan bagi semua orang yang percaya kepada Yesus, yang disebut sebagai pengikut Yesus yang sejati. Pertanyaan saya pada saudara, apakah saudara pengikut Yesus yang sejati atau bukan? Kalau saudara mengatakan saudara adalah pengikut Yesus yang sejati, maka saudara harus melaksanakan yang namanya amanat agung Yesus Kristus ini. Ini adalah perintah, bukan sebuah tawaran, tetapi perintah Tuhan untuk kita laksanakan. Hidup 2000 tahun lebih yang lalu sudah diperintahkan pada murid-murid, dan itu turun pada saudara, kepada saya, pada kita semua sebagai pengikut Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus melaksanakan amanat agung Yesus Kristus ini, tidak peduli dari semua kalangan, baik tua maupun muda. Dalam 2 generasi ini atau berapa generasi, baik tua, muda maupun tua, kita harus melaksanakan yang namanya amanat agung Yesus Kristus ini. Menghasilkan tidak hanya buah-buah pertobatan itu, yaitu buah kehidupan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, tapi buah-buah rohani, yaitu anak-anak rohani, yaitu buah jiwa-jiwa yang kita menangkan, kita bawa datang kepada Tuhan. Kita harus mau dan kita harus siap untuk memberitakan Injil keselamatan ini. Karena Injil keselamatan ini berpusat kepada pertobatan dan berpusat pada pengampunan dosa. Karena tanpa Yesus, dunia tidak akan diampuni. Tanpa Yesus, tidak ada seorang pun yang dapat mengalami yang namanya pengampunan dosa. Hanya melalui Yesus kita akan mengalami yang namanya pengampunan dosa. Yesus menanggung dosa dunia ini, dosa saudara, dosa saya. Agar apa? Agar kita tidak binasa, namun kita peroleh hidup yang kekal bersama dengan Dia. Nah, kita sudah menerima keselamatan, jaminan keselamatan daripada Yesus. Ini harus kita beritakan, ini harus kita bagikan pada orang yang belum menerima keselamatan ini. Karena Injil keselamatan ini berpusat pada pertobatan dan pengampunan dosa. Yang kedua, kalau kita tidak melakukan yang pertama tadi,
yaitu kita berbuah. Ya kan? Kalau tidak melakukan yang pertama itu kita berbuah bagi Tuhan, maka kita dikatakan ya kalau kita tidak melakukan yang pertama tadi, seperti yang dikatakan firman Tuhan, yaitu berbuah rohani dan anak-anak rohani atau jiwa-jiwa, maka dikatakan firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 3 ayat 10 dan Matius 21 ayat 19. Mari kita baca Matius pasal yang ketiga ayat 10. Saya akan bacakan, Bapak Ibu lihat di Alkitabnya. Matius pasal 3 ayat yang ke-20, ayat yang ke-10. Matius pasal 3 ayat yang 10 berkata gini, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kapak sudah tersedia, berarti pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang dan dibuang ke dalam api, dibakar. Sekarang pasal 21 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan, Bapak Ibu simak baik-baik. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu mati. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan bahwa kapak sudah tersedia untuk apa? Menebang pohon, yaitu pohon yang tidak menghasilkan buah. Nah kalau saudara dan saya tidak menghasilkan buah-buah yang mempermuliakan nama Tuhan, buah-buah pertobatan, buah-buah jiwa, buah-buah anak rohani, maka dikatakan kita tidak berguna, maka akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Pohon yang tidak menghasilkan buah tidak hanya ditebang buang dalam api, dikatakan juga di pasal 21 ayat 19 ini, maka akan dikutuk seperti pohon ara ini, akan dikutuk. Kenapa? Karena tidak menghasilkan yang namanya buah. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita adalah pengikut Yesus yang sejati, maka saya mau katakan kepada kita semua, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Yang ketiga, seperti apa ciri atau tanda dari pengikut Yesus yang sejati? Yang ketiga, ciri atau tanda dari pengikut Yesus yang sejati tidak hanya kita dapat melihat dari cara ibadahnya dan kita dapat melihat dari kehidupannya, tetapi yang ketiga yaitu mau melibatkan diri. Artinya pengikut Yesus atau sebagai pengikut Yesus kita harus mau melibatkan diri kita ke dalam persekutuan gereja. Sekali lagi, kita mau melibatkan diri ke dalam persekutuan gereja. Seperti apa? Mengikuti ibadah minggu dengan rutin, harus rajin beribadah. Kemudian mengikuti persekutuan doa yang dilakukan di gereja setiap hari Senin. Gereja kita, gereja-gereja lain berbeda-beda waktunya, tapi gereja kita hari Senin. Nah kemudian mengikuti yang namanya kelompok sel atau KKA, kalau kita bilang kelompok keluarga Allah, kita ikutin. Bahkan ada kelas-kelas pembelajaran Alkitab. Nah ini menandakan bahwa kita mau melibatkan diri kita ke dalam persekutuan di dalam gereja, persekutuan bersama saudara-saudara seiman. Kalau kita melihat, kalau kita mempelajari semua kitab perjanjian baru ini, nah kitab perjanjian baru ini sangat menekankan kepada namanya pentingnya persekutuan kita sebagai umat Tuhan. Pentingnya persekutuan umat Tuhan satu dengan yang lain, sangat penting. Persekutuan ini menyangkut yaitu persekutuan kita sebagai umat Tuhan, itu tidak hanya dengan umat Tuhan, tetapi persekutuan ini adalah persekutuan kita juga dengan Tuhan. Yang pertama, persekutuan kita dengan Tuhan ini berbicara tentang apa? Hubungan kita setiap hari yang kita jalin dengan Tuhan. Doa yang kita naikkan kepada Tuhan, kata-kata pengagungan yang kita naikkan kepada Tuhan secara pribadi, bukan secara kelompok. Itu yang pertama. Persekutuan ini berbicara tentang persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Nah saudara harus tahu, saya mengambil dari kata-kata seorang hamba Tuhan yang mengatakan begini, kita berdoa satu hari 1 jam sampai 2 jam, kita baca firman Tuhan 1 jam sampai 2 jam dalam satu hari.
setiap harinya. Bahkan kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam satu hari 1 jam 2 jam. Itu tidak membuat saudara dan saya, tidak membuat kita semakin dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Tidak. Tidak membuat Tuhan semakin mengasihi dan mencintai kita. Mengapa? Karena Tuhan sebetulnya sudah mengasihi dan mencintai kita lebih daripada apapun. Bahkan sebelum kita dipanggil, Dia sudah mengasihi dan mencintai kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan waktu kita dalam keadaan berdosa, Dia sudah mengasihi dan mencintai kita. Buktinya apa? Dia memberikan hidupnya mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Tetapi melainkan waktu yang kita sediakan, waktu yang kita berikan secara khusus bagi Tuhan, mulai pujian kita, mulai pengagungan penyembahan kita, baik mulai pembacaan firman Tuhan, baik mulai doa-doa persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, itu bukan membuat Tuhan semakin mengasihi mencintai kita, melainkan membuat kita semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Tuhan sudah mengasihi dan mencintai kita dan memberikan hidupnya. Tapi persekutuan yang kita bangun secara pribadi dengan Tuhan itu sebetulnya itu membuat kita semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Membuktikan bahwa kita betul-betul sebagai pengikut Tuhan yang sejati. Membuktikan pengikut Tuhan yang sejati itu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh komitmen. Kalau kita tidak pernah menjalin persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, tidak pernah doa, tidak pernah baca firman Tuhan, apakah itu bukti kita mencintai dan mengasihi Tuhan? No, itu menandakan bahwa kita tidak mengasihi dan mencintai Tuhan. Sebagai pengikut Yesus yang sejati, sebagai pengikut Tuhan, kita harus membuktikan cinta kita kasih kepada Tuhan dengan kita menjalin hubungan secara pribadi dengan Tuhan setiap hari, bukan nunggu ada waktu atau cuma setiap 1 minggu sekali waktu ibadah minggu. No, bukan. Setiap hari. Itu yang akan membuat kita semakin cinta, semakin kasih kita pada Tuhan itu semakin besar. Karena setiap hari kita menjalin persekutuan kita pribadi dengan Tuhan. Dan persekutuan itu bukan membuat Tuhan mengasihi mencintai kita, tapi Tuhan sudah mengasihi mencintai kita lebih daripada apapun. Harusnya kita buktikan cinta kita kepada Tuhan sebagai pengikut sejatinya dengan kita menyediakan waktu kita bagi Tuhan lebih daripada apapun. Itu yang paling pertama. Yang kedua, persekutuan kita dengan apa? Tentunya dengan sesama. Ini yang dikatakan oleh perjanjian baru dalam firman Tuhan ini. Karena persekutuan inilah persekutuan kita dengan Tuhan. Yang kedua, persekutuan kita dengan sesama kita manusia. Nah, persekutuan dengan sesama dengan manusia ini yaitu dalam sebuah kelompok kecil. Misal doa malam yang tadi saya katakan, KKA kita atau Kersel atau Komsel kita. Nah, bahkan di dalam ibadah-ibadah minggu kita, dalam gereja kita, itu perkumpulan kita, itu persekutuan kita, persekutuan kita dengan sesama. Setelah dengan Tuhan, tentunya dengan sesama kita perlu juga bersekutu. Enggak Pak, saya cukupnya dengan Tuhan aja deh, di rumah aja. Dengan sesama enggak usah. Enggak bisa, saudara. Karena Tuhan Yesus mengatakan tentang hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua. Yang pertama, kasihlah sesama manusia, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang pertama dan utama. Dan hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita dapat mengasihi sesama kita manusia kalau kita tidak pernah bersekutu? Nah, waktu kita bersekutu, bukti kasih kita kepada sesama kita manusia, saudara kita seiman, kita buktikan apa? Saling bertolong-tolonganlah kamu. Firman Tuhan katakan, menanggung beban. Yang kaya dapat menopang yang miskin dan berkekurangan. Yang kuat dapat menopang yang lemah. Betul? Yang kuat dapat menghiburkan yang lemah. Ini makanya perlunya persekutuan kita juga dengan apa? Sesama kita, dengan saudara-saudara kita seiman. Di dalam apa? Di dalam kita beribadah, di dalam kita doa malam, di dalam kita KKA. Makanya perlu. Jangan persekutuan itu hanya seminggu sekali juga. Waktu hari Minggu toh, doa malam enggak, KKA enggak. Ikutin saudara. Itu penting bagi kita. Kehidupan kita itu akan dilihat bahwa kita adalah pengikut Yesus sejati. Jadi apa? Dari apa yang kita lakukan, kita kerjakan di dalam hidup kita. Yaitu dimana hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Itu penting. Mengasihi, dikatakan. Mengasihi di sini adalah sebuah praktek dari persekutuan kita. Firman Tuhan mengatakan juga dalam Ibrani pasal 10 ayat 25,
janganlah kamu menjauhkan diri dari persekutuan ibadahmu. Sekali lagi Ibrani mengatakan dalam pasal 10 ayat ke-25, janganlah kamu menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa perjanjian baru ini menekankan kepada yang namanya persekutuan? Mengapa? Karena penerapan kasih kita itu hanya dapat kita lakukan di dalam apa? Di dalam persekutuan kita dengan saudara seiman. Kita membuktikan kasih kita itu di dalam persekutuan, saling bertolong-tolongan tadi, menanggung bebanmu. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, di dalam persekutuan kita itu kita dapat memperhatikan sesama kita. Di dalam persekutuan itu kita dapat memberikan pertolongan kepada sesama kita. Kita tidak akan dapat menerapkan yang namanya kasih kita kepada sesama kita kalau kita tidak melibatkan diri kita di dalam persekutuan bersama-sama dengan saudara seiman sesama kita ini. Oleh karena itu, saya mau katakan dan saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, libatkanlah diri saudara di dalam persekutuan dengan orang-orang percaya yang ada. Libatkanlah diri Bapak Ibu Saudara sekalian dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman kita. Amin. Jadi sebagai pengikut Yesus yang sejati, kita harus menekankan kepada 3 hal ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu ibadah kita, kehidupan kita yang berbuah, dan persekutuan kita. Dengan kita dapat melakukan ketiga hal ini, maka kita sebetulnya sedang melakukan apa yang Tuhan mau. Kita sedang melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai pengikut sejatinya. Amin Bapak Ibu sekalian. Lakukan ketiga hal ini agar nama Tuhan dimuliakan. Kiranya sampai sini firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita. Mari tundukkan kepala dan kita akan mengakhiri firman Tuhan hari ini dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur. Kami berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang sudah memberkati kami, yang sudah menguatkan kami, bahkan terlebih sudah mengingatkan kami, yang berbicara tentang pengikut sejati ini, yaitu pengikut Yesus yang sejati. Oleh karena itu kami mau katakan, biarlah kami betul-betul menjadi seorang pengikut sejatinya Yesus. Dengan kami tunjukkan melalui cara kami ibadah kami yang berbeda dengan cara ibadah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan kehidupan kami yang berbeda, yaitu kehidupan yang berbuah bagi Tuhan. Serta kami juga memiliki kehidupan yang mau melibatkan diri kami di dalam persekutuan bersama dengan saudara seiman. Tuhan tolong kami, biarlah melalui firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini boleh membuka hati kami, boleh pikiran kami dibukakan, pandangan kami, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan setiap perintah-perintah Tuhan ini. Karena kami percaya ketika kami melakukan ketiga hal ini, kami akan disebut sebagai pengikut Yesus yang sejati, pengikut yang penuh dengan komitmen. Tuhan tolong setiap kami yang mungkin selama ini tujuan kami, motivasi kami dalam mengikut Yesus salah, yaitu kami hanya ingin mengikut Yesus, ingin mengalami mujizat, hanya untuk mengalami berkat-berkat yang dari Tuhan. Tuhan ampuni kami. Tetapi biarlah melalui firman Tuhan ini mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa kami mengikut Tuhan bukan tujuannya berkat dan mujizat, tetapi tujuannya adalah untuk mempermuliakan dan mengagungkan nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berhenti berbicara, tetapi hamba percaya bahwa firman Tuhan akan berbicara kepada setiap pribadi, lepas pribadi dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kau jadikan kami pada hari ini Tuhan, dengan nama-Mu. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Pada akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini secara offline. Kita akan akhiri di dalam doa. Namun sebelum kita akhiri, saya akan menambahkan terlebih dahulu satu pengumuman. Pada minggu tanggal 28, minggu yang akan datang, kita kembali akan melaksanakan ibadah kita secara offline atau onsite di dalam gedung gereja. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah secara online, bisa tetap secara online. Yang ingin mengikuti ibadah secara offline, bisa juga datang secara offline di dalam gedung gereja. Tetapi untuk mengikuti secara offline atau onsite, maka Bapak Ibu harus terlebih dahulu mengisi daftar atau mengisi list yang akan saya bagikan nanti di dalam grup. Karena ibadah kita tetap kita batasi 30 sampai 36 kehadiran saja, 30 sampai 36 kursi saja. Dan kita tetap menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Ingat itu Bapak Ibu, protokol kesehatan tetap perhatikan. Jangan lupa pakai masker, dan waktu datang di gereja nanti Bapak Ibu mencuci tangan, kemudian akan dideteksi suhu panasnya dengan termogan. Nanti itu akan dilaksanakan juga sehingga sampai diantar masuk dalam ruangan dan kita boleh menikmati bersama-sama ibadah kita pada minggu yang akan datang di dalam ruangan gereja ibadah kita. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri dalam doa. Mari tundukkan kepala kembali dan saya akan berdoa buat mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Yesus Tuhan yang layak menerima pujian, penghormatan, pengagungan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada hari ini kami bersyukur Tuhan, karena ibadah boleh kami laksanakan meskipun secara online. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, yang mana Roh Kudus sudah menaungi kami, melingkupi kami, dan Roh Kudus sudah melawat kami. Sehingga melalui ibadah ini kami boleh mendapatkan berkat, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan. Untuk kami dapat melalui hari-hari kami ke depan bersama dengan Tuhan, dengan penuh kemenangan. Dan pada hari ini kami berdoa, buat semua yang sudah terlibat dalam pelayanan, Tuhan memberkati, dan Tuhan pakai semakin hari semakin heran untuk kemuliaan, hormat, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Bahkan siapapun yang menyaksikan dan mengikuti ibadah secara online melalui tayangan ini bagian pada hari ini, Tuhan memberkati dalam setiap pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi saat ini. Tuhan menolong, memberikan jalan keluar. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, limpahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan memberkati. Mari Tuhan memberkati sepanjang satu minggu ke depan ini juga. Dalam seluruh aktivitas umat Tuhan. Di dalam pekerjaan, usaha, bisnis umat Tuhan. Mari Tuhan berkati. Tuhan buat maju dan berhasil. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Hamba berdoa perlindungan Tuhan nyata atas umat Tuhan juga. Dijauhkan dari mara bahaya, maut, kecelakaan dalam bentuk apapun. Dijauhkan dari rencana jahat manusia. Dijauhkan dari kuasa kegelapan. Bahkan Tuhan dihindarkan dari wabah virus corona ini. Tetapi biarlah darah anak domba Allah untuk bungkus. Malaikat Tuhan yang kudus Tuhan kirimkan memagari, membentengi umat Tuhan. Sehingga pada minggu yang akan datang kami boleh dipertemukan kembali. Baik ibadah secara offline maupun secara online. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami. Bahkan tertinggi Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Tuhan memberkati semua dengan perlindungannya pada Tuhan. Kesehatan yang daripada Tuhan. Tim medis yang saat ini sedang melakukan vaksinasi secara massal buat masyarakat tanah air. Tuhan berkati mereka juga dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang ekstra kepada mereka. Dan masyarakat biarlah boleh memberikan diri untuk divaksin. Sehingga ini bersama-sama dapat memutus mata rantai penyebaran daripada virus yang sedang berombak saat ini, itu COVID-19. Hamba berdoa, kami berdoa menyerahkan 9 tangan kasih. Tuhan berkati sekali lagi kepala-kepala daerah yang ada, bahkan pemimpin di mana kota tempat kami berada. Dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Saudara, angkatlah kedua tangan saudara dan arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Dengarkanlah perkataan firman Tuhan dan imani, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bawalah dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem. Besem Hamasiah.